Halo teman-teman Sobat Reptil, bagaimana kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa sehat dan semakin sukses ya, amin. Oke teman-teman, hari ini saya buat video ini di tanggal 9 Oktober 2020 ya. Dan kemarin pada tanggal 8 Oktober 2020, dimana pada hari tersebut ada demonstrasi massa yang lumayan besar-besaran ya teman-teman, dan saya pun terkapar. Terkapar karena apa? Apa karena ikut demo? Bukan teman-teman. Kebetulan kemarin pada tanggal 8 Oktober itu ada sebuah perumahan di daerah Tangerang Selatan yang meminta saya untuk mensweeping area perumahan tersebut. Jadi teman-teman, di dunia reptil itu, aduh, si Mochi, diem dong. Jadi di dunia reptil itu istilah sweeping ini berarti menyisir ya, menyisir suatu area, biasanya itu area pemukiman untuk mencari hewan reptil. Biasanya ini diperuntukkan untuk mencari ular teman-teman di daerah suatu pemukiman, untuk kemudian direlokasi atau dilepas liarkan ke tempat yang semestinya ya, yang aman, yang jauh dari pemukiman teman-teman, seperti itu. Nah kemarin saya dan tim Sobat Reptil juga didampingin sama warga setempat, dari ketua RT dan ketua RW dan juga keamanan, mensweeping satu klaster itu dari pagi ya, dari jam 9 sudah start. Jam 9 sudah start sampai dengan sore, jam 4 sore itu baru selesai teman-teman. Itulah yang membuat saya sampai terkapar ya, karena kebetulan malamnya pun habis bergadang, kurang tidur, terus pagi udah start, dan siang kita harus fokus karena mencari ular ini terutama di siang hari itu PR banget ya teman-teman. Di siang hari ditambah lagi dengan cuaca Tangerang Selatan yang dataran sedang ya, maksudnya suhunya itu lumayan agak panas. Nah teman-teman, biasanya nih anak-anak reptil itu memang sering diminta tolong atau diminta bantuan untuk mensweeping suatu area perumahan. Jadi direscue ular-ular yang ditemukan di perumahan tersebut, kemudian dilepas liarkan di tempat yang semestinya, yang jauh dari pemukiman. Tapi mensweeping suatu area perumahan itu tidak mudah teman-teman. Pertama karena medannya, kalau perumahan itu kan memang sudah banyak tembok-tembok ya, batu-batu, nah itu sangat sulit sekali teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyesuaikan waktu, karena ular ini teman-teman ada saat-saat dimana si ular ini moving ya, atau bergerak. Jadi dia berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Nah itu ada saat-saat dimana ular ini moving teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu, nah ini yang menurut saya nih paling berat ya dalam mensweeping itu. Ada sebagian oknum nih ya, oknum yang memanfaatkan jasa rescue ini ya, seperti itu. Jadi nih masyarakat nih disisipi dengan mitos ya, yang bilang ular dipanggil atau lah segala macam. Jadi dalam mengedukasi pola pikir masyarakat yang sudah terlanjur tersusupi dengan pemikiran seperti itu agak sulit ya teman-teman. Kemarin aja saya bilang, Mas kenapa ularnya nggak dipanggil? Saya bingung, loh dipanggil. Aduh, kaki saya digigitin sih. Kamu diam dulu ya, Mochi. Saya bingung teman-teman.
ular dipanggil. Sepengetahuan saya ular itu tuli kan. Jadi gimana caranya supaya saya manggil ular? Atau saya juga dibilang, Mas, ularnya nggak bisa nyium gitu, di mana ada ularnya? Gimana mau nyiumnya? Gitu. Itulah ya teman-teman, ada-ada aja gitu kan maksudnya. Nah, menurut saya kita mengedukasi, meluruskan hal-hal seperti itu yang sangat sulit. Pertama, memang mencari ularnya pun sangat sulit. Kedua, kita menyampaikan informasi yang sebetulnya tentang ular ini pun lebih sulit lagi, karena masyarakat sudah tersisipi dengan pemikiran-pemikiran yang seperti tadi. Tapi alhamdulillah kemarin itu setelah berjam-jam, terus kita juga mengandalkan pengalaman ya, kita pelajari ular itu adanya di sebelah mana, di mana. Nah, itu murni karena kita mempelajari karakter. Ya, itulah fungsinya kenapa saya atau bahkan teman-teman reptiler yang lain memelihara ular, juga termasuk di dalamnya ular berbisa, itu untuk mempelajari karakter. Seperti itu. Jadi ketika ada tugas atau permintaan syuting seperti itu, nih kita nih ada feeling nih ular nih adanya di sebelah mana. Nah, kemarin itu ada lahan kosong atau kapling kosong yang memang banyak tumpukan-tumpukan. Begitu diangkat, ada seng ya, ada seng di situ, ada seng. Begitu diangkat seng itu sama orang di sana, ada 2 ekor ular kobra Jawa yang berukuran, sudah indukan teman-teman, sudah besar ya. Itu ada 2. Nah, akhirnya saya berlari ke lokasi tersebut ya, karena kan kita berpencar. Nah, kebetulan posisi saya waktu itu kurang lebih sekitar 30 meter dari lokasi ular itu ada. Saya dipanggil, saya lari set. Nah, ular itu udah move, udah pindah. Di situ juga kita perlu strategi teman-teman, artinya di situ kita perlu, wah ini ular kemana nih kira-kira larinya. Di sekitaran seng yang tadi itu saya bongkar-bongkar, di sisi lain saya minta teman-teman semua berjaga. Betul saja teman-teman, ternyata si ular tersebut mau masuk ke garasi rumah warga yang di samping tanah kosong itu. Ada petugas yang melihat, bang tuh bang, tuh. Akhirnya benar saya kejar. Yang dia lihat itu ternyata benar, itu adalah ular kobra yang berukuran sangat besar teman-teman. Tuh, alhamdulillah itu berhasil kita rescue teman-teman. Dan warga pun senang ya, karena menurut mereka, nah ini masuk akal, kayak seperti itu, ini masuk akal, kayak gitu. Oke, jadi itu cerita tentang 8 Oktober kemarin ya, kegiatan Sobat Reptil yang alhamdulillah kita bekerja sama dengan salah satu perumahan yang cukup ternama dan berhasil memberikan informasi yang apa adanya, juga bisa membantu masyarakat untuk merescue ular dari lokasi tersebut. Ini masih ada ularnya, masih di karung. Nah, ini karung tuh itu masih di situ. Karungnya pun di double. Nanti saya mau pindahin ke kandang. Nah, itu udah ada. Tuh, nanti saya mau pindahin ke bawah sini teman-teman. Oke. Lalu teman-teman, ada lagi yang ingin saya sampaikan mengenai video saya yang sebelumnya, yaitu tentang rencana saya dalam beternak ular Piper. Nah, itu saya batalkan teman-teman untuk tahun ini. Kenapa? Karena setelah saya tayangkan video tersebut, ada beberapa yang komen. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat contoh-contoh yang komen di video tersebut ya. Nah, ini ya, seperti ini komentar dari netizen ya, dari subscriber saya, dari subscriber Sobat Reptil. Tapi bukan karena ini saya batalkan, karena King of
Wokuk ya, atau beliau ini salah seorang yang menurut saya master piper di Indonesia. Beliau berkomentar, yang komentarnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah ini, yang pada akhirnya saya mencari betina lain dan nggak dapet. Ya, dan nggak dapet. Saya pikir-pikir juga, oh iya juga sih, udah telat juga musim kawin gitu kan, udah telat juga musim kawin. Akhirnya insul betina tersebut saya tukar dengan ular lain, yaitu ular masih dari keluarga Piper, Trimeresurus punisius. Untuk reviewnya nanti di video berikutnya ya teman-teman, akan kita review ular bandotan pohon atau Trimeresurus punisius. Oleh karena itu, jadi saya batalkan dulu rencana breeding Piper tahun ini. Saya sangat berterima kasih kepada King of Wokuk atau Kang Aming. Beliau ini stay di Bandung ya teman-teman, di Soreang. Beliau salah satu reptiler yang sangat saya pakai nih ilmunya, pengetahuannya mendasar dan jelas gitu ya. Jadi pengetahuan dari Kang Aming ini betul-betul mendasar dan juga dibuktikan dengan pengalamannya teman-teman. Beliau juga ada channel YouTube, teman-teman bisa subscribe ya. Nih di subscribe channel YouTube-nya Kang Aming. Silakan teman-teman bisa dapat banyak ilmu di channel ini. Oke, itu aja ya teman-teman. Terima kasih yang selalu support Sobat Reptil. Jangan lupa untuk di like, komen, kemudian bantu share ke semua sosial media. Dan bantu share ke semua sosial media teman-teman. Dadah, assalamualaikum.